warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu dosen dan teman-teman sekalian, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Ibu Junada Putri dan ada Luciana Bunga dan Aulia Putri Dewi. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil analisis Fishbone mengenai permasalahan pembelajaran di kelas 11 IPS 2 beserta keterkaitannya dengan teori pelajar dan alternatif strategi pembelajaran yang dapat diterapkan. Selanjutnya, pemaparan analisis Fishbone yang akan disampaikan oleh Saudari Luciana Bunga. Kepada Saudari Luciana Bunga, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil diskusi kami terkait diagram Fishbone. Yang pertama yaitu ada faktor murid. Di sini faktor murid di kelas 11 IPS 2 ini cenderung masih pasif dan hanya menunggu instruksi dari guru saja. Murid kurang percaya diri di saat diminta untuk menjawab pertanyaan. Kemudian, murid mudah kehilangan fokus dan perhatian saat proses pembelajaran. Murid belum bisa berpikir kritis dan mandiri. Kemudian, murid mencontek pekerjaan teman dan sering melakukan copy paste dari internet saat mengerjakan proyek. Yang kedua itu ada faktor guru. Di sini pembelajaran terlalu berpusat pada guru atau teacher center learning. Bu Sinta terlalu sering menggunakan metode ceramah saat proses pembelajaran. Kemudian, guru lebih fokus pada hasil ujian dibanding proses pembelajaran. Guru memaksa partisipasi murid dengan menunjuk secara acak. Kemudian, guru memberikan pendamping saat proyek berlangsung. Kemudian, belum menciptakan suasana belajar yang nyaman dan aman. Yang ketiga ada faktor materi atau metode. Pembelajaran kurang dikaitkan dengan kehidupan nyata murid. Aktivitas belajar kurang menarik dan kurang melibatkan murid secara aktif. Kemudian, tugas analisis diberikan tanpa contoh yang jelas. Proyek resensi film diberikan tanpa panduan langkah kerja. Terakhir, presentasi PowerPoint terlalu detail dan satu arah. Metode pembelajaran yang diterapkan terlalu monoton dan kurang aktif. Yang terakhir ada faktor lingkungan. Pembelajaran terlalu berorientasi pada nilai dan ujian. Lingkungan kelas terasa tegang saat pembelajaran berlangsung. Kurangnya budaya diskusi dan kolaborasi di dalam kelas. Murid belum terbiasa menyampaikan pendapat. Kemudian kegiatan belajar kurang memberi ruang eksplorasi dan kreativitas saat proses pembelajaran. Itulah hasil diskusi mengenai diagram Fishbone dari kelompok kami. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Luciana Bunga atas pemaparan hasil analisis Fishbone yang telah disampaikan. Selanjutnya, pemaparan mengenai tabel koneksi teoritis beserta hubungan permasalahannya dengan teori belajar yang akan disampaikan oleh Saudari Aulia Putri Dewi. Kepada Saudari, dipersilakan. Baik, saya Aulia Putri Dewi akan menjelaskan tabel koneksi teoritis dengan masalah yang ada di kelas. Nah, yang pertama yaitu fakta masalah yang ada di kelas Bu Susanti ini. Yang pertama, muridnya pasif saat pembelajaran berlangsung. Nah, teori belajar yang dapat kita kembangkan sebagai guru yaitu teori konstruktivisme dari Jean Piaget, yang konsep kuncinya yaitu peserta didik aktif dalam membangun pengetahuan dengan alternatif strategi awal yaitu menggunakan diskusi kelompok dan pembelajaran berbasis masalah. Nah, permasalahan yang kedua, murid hanya menunggu instruksi guru. Nah, teori belajar yang dapat kita kembangkan yaitu humanisme dari Abraham Maslow dengan konsep kuncinya aktualisasi diri dan motivasi belajar dengan alternatif strategi awalnya yaitu memberikan kesempatan kepada murid dalam memilih cara belajar dan pendapatnya sendiri untuk belajar. Nah, selanjutnya itu faktanya ada masalah murid menjawab paham tetapi bingung ketika kita beri tugas analisis. Nah, teori belajar yang dapat kita kembangkan yaitu taksonomi Bloom dari Benjamin Bloom dengan konsep kuncinya yaitu berpikir tingkat tinggi dengan alternatif strategi awalnya memberikan latihan analisis bertahap dan pertanyaan pos. Masalah selanjutnya yang ada di kelas yaitu murid mencontek pekerjaan teman. Nah, teori belajar yang dapat kita kembangkan yaitu konstruktivisme sosial dari Lev Vygotsky dengan konsep kuncinya yaitu scaffolding dan ZPD. Dengan alternatif strategi awalnya yaitu kita memberikan contoh kepada murid, analisis dan pendampingan bertahap. Selanjutnya masalah yang ada yaitu murid nervous saat ditunjuk secara acak. Nah, teori belajar yang dapat kita kembangkan yaitu humanisme, yaitu dari Carl Rogers dengan konsep kuncinya menciptakan lingkungan belajar yang aman. Dengan alternatif strategi awalnya yaitu menciptakan suasana kelas yang nyaman dan tidak menghakimi satu sama lain. Nah, fakta masalah selanjutnya yang ada di kelas yaitu murid copy paste tugas dari internet. Nah, teori pembelajaran yang dapat kita kembangkan yaitu belajar sosial dari Albert Bandura dengan konsep kuncinya observasi dan modeling. Alternatif strategi awal yang dapat kita lakukan yaitu guru memberikan contoh resensi sederhana sebelum tugas diberikan kepada murid. Selanjutnya masalah yang ada di kelas yaitu murid mudah bosan saat guru menyampaikan materi dengan metode ceramah. Nah, teori belajar yang dapat dikembangkan yaitu konstruktivisme dengan pembelajaran aktif dan langkahnya yaitu menggunakan media interaktif, permainan edukatif, dan diskusi. Selanjutnya masalah yang ada di kelas yaitu pembelajaran terlalu
Yang terakhir yaitu masalah proyek tidak berjalan optimal saat di kelas. Nah, teori belajar yang dapat kita kembangkan yaitu konstruktivisme sosial dengan kolaborasi dan pendampingan. Dengan cara guru membagi proyek menjadi beberapa tahap dengan bimbingan guru setiap tahapnya. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudari Aulia Putri Dewi atas penjelasan yang telah disampaikan. Baik, selanjutnya kesimpulan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Berdasarkan hasil analisis Fishbone dan tabel koneksi teoritis yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa permasalahan pembelajaran di kelas 11 IPS 2 disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Faktor tersebut meliputi metode pembelajaran dan juga yang masih berpusat kepada guru, kurangnya keterlibatan aktif siswa, dan juga suasana belajar yang kurang mendukung, serta rendahnya motivasi dan percaya diri murid terhadap proses pembelajaran. Hal tersebut terlihat dari sikap murid yang cenderung pasif, hanya menunggu instruksi guru, serta merasa bingung saat mengerjakan tugas analisis, mudah bosan ketika pembelajaran berlangsung, hingga kurang percaya diri dalam menyampaikan pendapat. Jika dikaitkan dengan teori belajar, permasalahan tersebut menunjukkan bahwa peserta didik belum mendapatkan pengalaman belajar yang aktif, bermakna, dan berkolaboratif. Oleh karena itu, diperlukan pembelajaran yang lebih berpusat pada peserta didik tentunya melalui diskusi kelompok, pembelajaran berbasis masalah, serta penggunaan media interaktif dan pembelajaran scaffolding, serta penguatan positif pada guru. Dengan penerapan strategi tersebut, diharapkan peserta didik dapat menjadi lebih aktif, kritis, mandiri, percaya diri, dan mampu bekerja sama dengan baik dalam proses pembelajaran. Sekian dari kelompok A.